Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama savana monitor saya, namanya Safi'i. Ya, kali ini saya mau buat video tentang hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin pertama kali melihara salmon, Gan. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau savana monitor ini kan memang bukan hewan yang berasal dari Indonesia ya. Savana monitor ini dia tuh berasal dari Afrika, Gan. Dia tuh sejenis kayak biawak-biawakan, kalau istilah baratnya itu varanus, kan. Di Indonesia kan ada biawak kan, yang biasa di air, itu nama luar negerinya itu Asian Water Monitor. Kalau ini, karena dia tinggal di Afrika, dan juga dia tuh tinggal di habitat yang savana atau padang rumput, kan. Jadi dia savana monitor ini memang hewan yang didesain untuk tinggal di daerah yang cenderung panas ya, kan. Nah, karena kita sudah tahu kan tadi dia asalnya dari mana, dia tinggal di mana, dan juga dia makanannya itu di gurun itu apa. Makanya saya perlu kasih tahu ya, Gan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita itu ingin melihara salmon, agar kalau kita misalkan sudah selesai beli, kita itu nggak salah, kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video tentang hal yang perlu diperhatikan saat kita pertama kali ingin melihara savana monitor, kan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan saat ingin membeli salmon adalah yaitu pastikan kita beli savana monitor yang ukurannya masih baby, kan. Ukuran baby itu ya umur 1-2 bulan lah, kalau besarnya mungkin sekitar setelunjuk saya ini loh. Karena kalau kita sudah beli yang besar, itu biasanya sih lebih susah kan kita jinakin gitu loh. Jadi kalau bisa beli yang kecil-kecil aja, karena lebih mudah kita untuk menjinakkan, lebih mudah juga untuk kita itu buat salmon kita itu beradaptasi di lingkungan tempat kita tinggal. Dan juga jangan lupa ya, kalau beli salmon itu diusahakan di seller yang terpercaya, kan. Karena saya melihat di beberapa forum jual beli kayak di Facebook, itu banyak orang yang dia bilang jual salmon, ternyata itu penipu, kan. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Ya kalau bisa misalnya kita beli salmon itu langsung COD lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa COD, kita pakai jasa kayak Rekber gitu loh, kan, biar aman. Karena banyak sekali saya lihat oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dimana kalau salmon ini kan nggak kayak misalnya iguana, kayak leopard gecko, dia tuh sepanjang tahun mudah ditemukan, kan. Jadi salmon ini termasuk hewan yang dia itu ada musimnya gitu loh, musim melahirkan, jadi nggak setiap tahun ada. Jadi kalau misalnya ada musimnya salmon banyak, biasanya tuh banyak banget, dan hati-hati, kan, pasti nanti ada yang juga nipu gitu loh. Makanya cari seller yang terpercaya ya. Yang kedua, kita cari salmon yang badannya itu bagus, kan. Jadi dia tuh nggak ada luka atau nggak ada minusnya, kayak misalnya ekornya putus atau kukunya ada yang putus, tuh cari yang fisiknya bagus. Dan juga dia tuh aktif, kan, jadi nggak pasif gitu loh. Jadi di kandang dia tuh banyak bergerak. Dan juga kita cari salmon yang nafsu makannya itu bagus. Jadi kalau misalnya kita kasih kayak jangkrik atau kita kasih kayak telur dan ya makanan-makanan salmon, itu dia langsung makan gitu loh, kan. Karena kan dasarnya salmon ini hewan yang oportunis gitu loh. Jadi semua makanan itu kalau misalnya kita sodorin pasti dia makan, selama itu kayak daging, serangga tuh pasti dimakan, kan, gitu loh. Jangan sampai kita dapet salmon yang kita sodorin makanan dia nggak makan, berarti bisa aja tandanya itu dia tuh lagi nggak sehat. Makanya carilah yang nafsu makannya itu bagus. Pokoknya setiap kita kasih, dia pasti makan. Karena salmon ini di alam liarnya itu, dia tinggal di kayak savana atau padang rumput yang luas, yang cenderung panas. Jadi salmon ini termasuk hewan yang suka berjemur, kan. Mereka berjemur untuk metabolisme pencernaannya itu lebih lancar gitu loh, karena kan memang salmon ini kan termasuk reptil ya, jadi dia perlu dijemur. Nah karena itu jika kita melihara salmon, diusahain ya minimal setiap hari lah 10-15 menit
kita jemur kan. Itu sangat penting sekali ya buat hewan-hewan yang sangat membutuhkan matahari untuk mencerna makannya seperti salmon ini. Kalau misalnya kita jarang jemur, takutnya nanti metabolismenya itu nggak lancar, jadinya badannya itu gampang sakit kan. Kita nggak mau kan salmon kita sakit gitu loh. Makanya diusahain ya kalau bisa kita kasih waktu luang lah setiap hari buat menjemur dia gitu loh. Memang sih ada orang yang dia tuh terlalu sibuk dan dia pakai lampu pemanas gitu. Tapi menurut saya kalau kita tinggal di Indonesia yang sepanjang tahun itu selalu ada matahari, kalau kita nggak jemur salmon kita langsung di matahari, menurut saya itu kurang bagus kan. Jadi usahainlah setiap hari ya kita jemur salmon kita, biar salmonnya itu sehat lah minimal. Ya. Selanjutnya kita siapkan perlengkapan salmon kita itu tinggal dan juga makan dan minum kan. Kalau untuk kandang sih, karena salmon ini termasuk biawak yang bisa tumbuh maksimal kurang lebih 1 meter, itu udah paling besar banget kan. Jadi kita harus siapkan budget dari sekarang ya. Misalnya kita baru beli kecil, ya kita siapkan budget lah buat kita beli kandang yang ya minimal 1,5 meter lah buat dia itu sampai besar kan. Tapi kalau dia masih kecil ya kasih aja kandang yang kecil-kecil dulu. Kalau saya sih biasanya kalau dia pas kecil tuh saya kasih kandang ya minimal 2 kali besar badannya lah. Tapi kalau misalnya badannya sudah sangat besar ya kita kasih kandang yang lebarnya ya 1 meter atau 1,5 meter, itu udah bagus dah kan. Nah di dalam kandang ya kita siapin kayak semacam tempat dia minum, dan juga kita siapin tempat buat dia tuh kayak mandi kan gitu loh. Kalau misalnya kita males mandiin ya, kalau kita memang rajin mandiin, kita sendiri mandiin di kayak shower gitu, ya lebih baik kita siapin kayak misalnya semacam wadah buat dia tuh berendam. Karena biasa sih kalau dia misalnya kepanasan, dia berjemur, salmon pasti akan cenderung mendinginkan badannya dengan mencari kayak sumber air gitu loh di kolam. Ya kita siapin aja lah kan biar hewan kita tinggal dengan nyaman di kandangnya. Yang kelima, kita harus disiplin dalam memberi makan savana monitor kan. Karena kan seperti yang kita ketahui kan, di alamnya salmon ini termasuk hewan yang oportunis kan. Dia itu makanan utamanya itu serangga, tapi kalau misalnya dia ngelihat kayak misalnya telur atau mamalia kecil atau burung-burung kecil, dia pasti makan kan. Sehingga kalau kita pelihara, sifat itu cenderung ada di diri salmon kan, yaitu dia tuh sangat rakus makan. Jadi kita harus ngasih makan salmon itu seperlunya aja kan, nggak usah, karena memang dia tuh kan gampang gemuk. Ini aja salmon saya kasih makan nggak terlalu banyak juga kelihatan agak gemuk kan. Tapi banyak owner yang melihara salmon tuh lebih gemuk dari ini kan. Dia tuh setiap hari dikasih daging. Menurut saya tuh kurang bagus ya, karena kan salmon ini memang insektivora kan, jadi hampir ya 90% makannya tuh serangga gitu loh. Ya cara ngasih makannya itu bisa disesuaikan dengan badannya ya. Tapi kalau saya dengan salmon saya yang ya ini sekitar 60-70 sentian, saya kasih pola makannya itu setiap 2 hari sekali. Jangkrik itu 15 ekor. Dan saya selingi 2-3 minggu makanan berat kayak misalnya telur, dog food basah, dan juga kadang-kadang juga saya kasih tikus atau mencit yang nggak terlalu besar itu loh, itu saya kasih 2-3 minggu sekali kan. Tapi memang makanan utamanya itu serangga kayak ya jangkrik, cucok dubia, dan lain-lain kan. Jangan karena kita lihat salmon orang lain yang gemuk sangat lucu, kita juga ikut kita buat salmon kita terlalu gemuk kan, itu kurang bagus. Jadi kita bijak lah sebagai ownernya gitu loh. Ya minimal badannya ya inilah nggak terlalu besar kayak gini kan. Ya gemuk tapi nggak terlalu besar banget gitu loh. Jadi masih kelihatan bagus badannya gitu loh kan. Yang terakhir, karena salmon ini termasuk varanus atau sejenis kadal biawak, mereka ini sama ya, masih satu saudara sama komodo kayak biawak yang ada di Indonesia. Ya mereka itu kadal yang termasuk golongan kadal pintar kan.
Jadi sebenarnya untuk menjinakkan salmon ini termasuk sangat mudah ya. Apalagi kita mulai menjinakkan dari bayi kan. Cara yang sering saya lakuin itu, yaitu kalau misalnya dia makan, saya suapin kan. Tapi jangan suapin tangan langsung ya, karena nanti tangan kita disamber dan giginya ini biarpun kecil-kecil, itu sangat sakit kan. Kalau gigit bisa sampai berdarah. Ya kita pakai pinset, kita kasih makan langsung. Nanti pasti dia lama-lama kenal sama kita kan. Jadi dia kenal kita ownernya karena kita yang ngasih makan dia gitu loh. Dan kalau misalnya kita ada waktu luang, ya sering-seringlah kita handle ya kita handle kayak pegang gini, atau yang paling mudah kita handle kita lus-lus kayak gini kan, tuh. Atau kita ajak jalan-jalan dengan pakai harness yang saya sudah lakuin di video sebelumnya, atau kita gendong gini, tuh. Sebenarnya sangat mudah sekali kan kita buat salmon kita itu jinak. Jadi kalau misalnya Agan punya waktu luang, ya sering-seringlah berinteraksi dengan mereka. Pasti mereka bisa jinak dengan sangat gampang kan gitu loh. Oke kan, mungkin sekian dulu video dari saya tentang 6 hal ya tadi, 6 hal yang perlu kita perhatikan saat kita itu ingin melihara salmon untuk pertama kali kan. Ya karena mereka ini jenis kadal biawak yang salah satu yang paling mudah dijinakkan, jadi nggak ada hal yang terlalu susah di salmon ini ya, semua itu gampang asal kita itu mau ngelakuin dan kita juga mau rutin ngelakuinnya gitu loh. Karena kan salmon ini hewan yang umurnya cukup panjang kan, mereka ini bisa hidup sampai belasan tahun kalau kita pelihara dengan baik. Jadi ya kita sayangin aja seperti hewan-hewan yang sering dipelihara pada umumnya gitu loh kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalnya pertanyaannya Agan bagus, pasti saya buatin video kan. Oke Gan, sekian dari saya dan juga si Safi'i. Salam hewan lestari Gan. Nih, kaki saya disangkutin di kukunya Gan. Jangan gitu Pi. Oke kan, saya mau ngajak Pi main dulu ya kan, nih. Habis mandi dan juga makan, jadi dia agak anteng kan. Kalau dia lapar biasanya nggak santang ini kok kan.